Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini, diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya kebenaran jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi, akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi, akan dibongkar oleh fisik biologi. Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah. Good morning, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Kali ini Mak Tipa membahas masalah penyakit kulit Bapak Joko Widodo. Menurut Mak Tipa, kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan. Tipa, dalam Islam itu, jangankan kulit, Tipa, semua anggota tubuh kita ini akan bersaksi ya di akhirat nanti. Semua apa yang kita lakukan ya melalui anggota tubuh kita ini, terutama lisan kita ini, itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Seperti itu, Tipa. Jadi bukan hanya kulit ya, Tipa ya. Makanya selalu bilang sama kau, belajar agama kau yang baik. Kata Tipa, dalam ilmu psikosomatik, ia bisa bersaksi sejak hari ini. Kata Tipa, diam-diam, perlahan namun pasti, saya selalu percaya kebenaran jika tidak keluar dari mulut akan keluar dari kulit. Sejak kapan ini, Tipa? Kebenaran jika tidak keluar dari mulut akan keluar dari kulit. Bagaimana dengan kau? Ya, kau ini kan selalu bicara kebohongan. Bagi aku pribadi, Tipa, ya, karena kau suka berbohong, suka memfitnah, akhirnya keluar dari isi kepala yang membuat kau menjadi gila. Ya, kalau seandainya kebohongan keluar dari kulit, masih bisa disembuhkan. Kalau seandainya keluar dari kepala, membuat kau jadi gila, itu yang susah, Tipa. Kayak kau ini sebenarnya tanpa kau sadari, ya Tipa, kau ini sudah mengalami gangguan jiwa. Ya Tipa, ini disebut dengan kayak kau ini namanya ya skizofrenia. Itulah diri kau, Tipa. Tanpa kau sadari, kau tuh sudah menjadi gila. Ya Tipa, halusinasi, delusi, keyakinan yang salah. Itulah kau, ya kan? Gangguan dalam berpikir. Karena semua yang kau pikirkan itu cuman halusinasi kau aja, menyenangkan diri kau sendiri. Kasian betul hidup kau, Tipa. Orang perempuan-perempuan di usia kau ini akan berbahagia, berkumpul bersama keluarga, mendidik anak-anak, ya kan? Habis itu kalau seandainya ada rezeki yang berlebih, bisa jalan-jalan sama suami, menikmati hidup. Ini yang kau setiap hari yang keluar dari mulut kau itu hanya fitnahan baru kepada Bapak Joko Widodo. Apa enggak terkena gangguan jiwa namanya? Kata Tipa lagi, ya, menurut Tipa lagi akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi akan dimuntahkan oleh tubuh. Ilaha illallah. Kata Tipa, apa yang ditutup oleh narasi akan dibongkar oleh fisik biologi. Betul itu, Tipa. Apa yang kau lakukan dengan muncung kau itu yang suka memfitnah, itu akan terlihat dari karakter kau itu sekarang. Ya, yang sudah
mengalami gangguan kejiwaan, tapi kau tidak sadar. Dibilang tipa lagi, ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan wajah menjadi topeng yang permanen. Yang pakai topeng siapa tiba? Pak Jokowi. Pak Jokowi mana pernah pakai topeng? Panci itu tiba baru pakai topeng. Rismon. Enggak, kau tengok sekarang. Tambah stres sama kayak kau. Kalian ini tiga-tiga sudah mengalami gangguan jiwa tanpa kalian sadari. Cepat-cepat kau berobat tiba, jangan makin parah nanti. Nanti tiba-tiba ya kan pas waktu kau udah ditangkap, ya kumat pula. Terpaksa kau dirawat di rumah sakit jiwa. Kan kasihan anak kau. Yang kasihan tuh keluarga kau. Kalau kau sudah nyala. Kata tipa, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik ia disebut pseudologia fantastika. Maksudnya itu ya, pseudologia fantastika itu kondisi mental yang terdiri yang ditandai dengan kebiasaan berbohong. Padahal tipa ini perkataan ini semuanya untuk tipa. Tapi tipa bukan larinya ke kulit tapi ke otak, hingga membuat tipa ini gila. Terus kata tipa lagi, ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyah akan mulai mengusirnya. Ya Allah ya Rahman. Tipa, makin aku nggak tahu lagi. Tipa, kau bicara apa ini Tipa? Tipa bicara itu Tipa, ya nggak usah bawa-bawa macam menjurus-jurus ke agama. Karena apa? Semua yang kau utarakan ini semua adalah halusinasi kau sendiri. Ya, masalah kau bilang pula ya kan, ketika kebohongan itu dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sebenarnya Tipa, nur ilahiyah di tubuh kau itu yang harus mengusir fitnahan kau itu. Ya, ini semua perkataan untuk diri kau sendiri Tipa. Dibilang Tipa lagi, imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal tubuh. Sesungguhnya tidak ingin sakit, ia hanya ingin jujur. Tipa ini sebenarnya kan dia menyindir Pak Joko Widodo, seolah-olah Pak Joko Widodo itu katanya tidak jujur. Makanya karena Pak Jokowi tidak jujur, makanya Pak Jokowi kena penyakit kulit. Ini dia ya berhalusinasi sendiri. Percuma dia dokter medis, dia tidak tahu bahwasanya orang yang sudah 60 tahun ke atas itu ada yang kulitnya sensitif, kulitnya gampang mengalami alergi. Contohnya Tipa, dulu mendiang suami aku ya waktu seumuran Pak Jokowi pun kena alergi kulit sampai rontok Tipa, rambutnya itu semuanya berguguran. Ya setelah itu ya kan, setelah dia berobat ya, dia mengalami masa penyembuhan. Itulah seperti Pak Jokowi. Makanya aku heran kok kau yang dokter medis bisa yang menyalahgunakan penyakit Pak Jokowi, malah kau bawa-bawa ya ke agama. Kalau kau orang yang belajar agama yang baik, Allah memberikan kita cobaan melalui penyakit. Itu Allah mau menguji kesabaran kita. Allah mau menghapuskan dosa. Ya, kau yang sebenarnya harus kau apa namanya? Kau nih Tipa yang sebenarnya harus introspeksi diri. Ya, kebohongan kau selama ini, fitnahan kau selama ini, Allah biarkan terus-terusan mulut kau itu, muncung kau itu memfitnah Pak Jokowi. Sebenarnya kau ini kena azab, kau yang kena azab. Ya, karena Allah tidak memberikan kau tuh hidayah, belum lagi. Mungkin ya, aku berharap nanti kalau kau sudah masuk jeruji besi, Allah akan kasih kau hidayah. Kau akan bertobat, menyesali apa yang sudah kau buat selama ini. Fitnahan kau kepada Pak Jokowi sama keluarganya, cukuplah Tipa. Kita ini perempuan,
Kau bilang kau punya anak, kok keluarga kau nggak malu punya ibu seperti kau ini? Kok suami kau nggak malu punya istri seperti kau ini? Yang setiap hari menebar kebencian, setiap hari menebar fitnah, membawa-bawa agama. Makanya selalu ku bilang sama kalian ya, sama kau Tipa, belajarlah agama sama ustadz kita, jangan sama habib-habib palsu, ya, sama HTI, EPI, semua Islam yang diajarkan orang itu, ajaran Islam itu ajarannya sesat Tipa. Kayak kau gini lah, udah dicuci otak kau tuh, sehingga ya setiap hari di pikiran kau tuh hanya Pak Jokowi, nggak ada lain. Yakinlah kau nggak bisa makan, nggak bisa tidur, karena setiap hari kau memikirkan Pak Jokowi. Dan kau juga sekarang ini semakin hari semakin cepat ya kan, kau mau pakai setiap hari kau ini sekarang bertambah stres karena sebentar lagi kau mau pakai baju oranye dan masuk Hotel Prodeo. Taubatlah Tipa.